Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Abdul Fat dari kelas 1212 akuntansi 2. Saya perwakilan dari kelompok agama untuk mempresentasikan tentang pernikahan secara Islam. Simak videonya berikut. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pernikahan. Pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Hal-hal penting yang harus diperhatikan menuju pernikahan. Yang pertama, adanya kesiapan fisik dan mental. Yang kedua, usia mental dan kepribadian pendidikan. Perbedaan umur minimal 5 tahun antara laki-laki dan perempuan. Adapun faktor-faktor penting dalam memilih pasangan. Yang pertama, satu agama. Yang kedua, hindari pasangan yang buruk kepribadiannya. Yang ketiga, tetap memelihara kesucian diri dalam pergaulan. Yang keempat, memohon pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat istikharah. Ada 5 hukum pernikahan. Yang pertama, jaiz atau mubah. Hukum ini adalah hukum asli pernikahan. Artinya, bagi yang sudah memenuhi syarat nikah, ia berhak menikah. Yang kedua, sunnah. Hukum ini berdasarkan pemahaman bahwa siapa saja yang memenuhi syarat nikah, namun khawatir takut berbuat zina, ia disunahkan menikah. Yang ketiga, wajib. Hukum ini dikarenakan bagi yang sudah memenuhi syarat karena dikhawatirkan terjadi perzinahan, maka ia wajib melakukan pernikahan. Yang keempat, makruh. Mempunyai keinginan menikah tapi belum mampu memberikan nafkah. Yang keempat, haram. Hukum ini dikarenakan bagi siapa saja yang menikah tapi mempunyai maksud yang buruk atau jahat, baik untuk pasangannya atau untuk dirinya sendiri. Selain hukum pernikahan, ada pun tujuan menikah. Yang pertama, tercapainya ketentraman hati. Yang kedua, untuk memperoleh keturunan bangsa. Yang ketiga, untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Rukun nikah. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Yang ketiga, wali mempelai wanita. Yang keempat, 2 orang saksi. Dan yang terakhir, adanya ijab kabul. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Orang yang tidak boleh dinikahi dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, keturunan, ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan dan seterusnya ke bawah, bibi baik dari pihak ibu atau bapak. Yang kedua, pernikahan, ibu dari istri atau mertua, anak tiri, istri bapak atau ibu tiri, istri anak atau menantu. 3. Persusuan, ibu yang menyusui, saudara perempuan sepersusuan. Yang keempat, dikumpul, saudara perempuan dari istri, bibi perempuan dari istri, keponakan perempuan dari istri. Dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami, yang pertama, menjadi pemimpin, memberi nafkah, pakaian, dan tempat, bergaul dengan istri secara ma'ruf, bertanggung jawab sesuai dengan perannya, memberi kebebasan berpikir dan bertindak kepada istri sesuai norma Islam. Kewajiban istri, taat dan patuh pada suami, menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, bersyukur atas nafkah yang diterima, membantu suami mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Kewajiban suami istri, memelihara dan mendidik anak dengan baik, berbuat baik terhadap mertua, ipar, dan kerabat lain, baik dari suami atau istri, setia dalam hubungan rumah tangga dan memelihara keutuhannya, saling membantu antara keduanya. Hikmah-hikmah pernikahan. Yang pertama, dapat menenteramkan hati, pikiran, dan perasaan. Yang kedua, menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal, sah, dan mendapatkan keturunan yang guna untuk melanjutkan kehidupan yang berkualitas. Yang ketiga, membina keluarga yang membina silaturahmi terhadap kedua keluarga yang sejahtera. Hal yang berkaitan dengan pernikahan. Yang pertama, talak atau yang bisa disebut dengan perceraian.
Talak atau perceraian adalah memutuskan tali ikatan pernikahan. Hukum talak yaitu makruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci Allah, yaitu talak. Hukum talak terbagi menjadi 4, diantaranya wajib, makruh, sunnah, dan haram. Talak. Bentuk-bentuk talak terbagi menjadi 2, yaitu talak raj'al dan talak bain. Talak raj'al yaitu talak yang dapat memperbolehkan mantan suami kembali kepada mantan istrinya tanpa melakukan pernikahan yang baru, seperti talak ke-1 maupun talak kedua. Talak bain. Talak bain terbagi menjadi 2 jenis, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak yang tidak dapat rujuk kembali kecuali melakukan pernikahan yang baru. Sedangkan talak bain kubro atau biasa disebut dengan talak 3 yaitu talak yang tidak dapat rujuk kembali kecuali mantan istrinya sudah menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, kemudian keduanya telah melakukan hubungan suami istri, kemudian mereka bercerai dan telah habis masa iddahnya. D. Jumlah batas talak. Jumlah talak yang memperbolehkan suami kembali kepada istri dibatasi hanya 2 kali. Setelah talak jatuh 3 kali, suami istri tidak boleh kembali, kecuali istri sudah menikah lagi atas dasar suka sama suka dan sudah bercerai lagi. E. Cara menjatuhkan talak. Ada 2 cara untuk menjatuhkan talak. Yang pertama dengan kata-kata jelas atau sari. Misalnya suami berkata kepada istrinya, "Engkau saya talak" atau "Engkau saya ceraikan." Yang kedua dengan kata-kata samar atau sindiran atau kinayah. Misalnya, "Pergi engkau dari sini" atau "Pulanglah ke rumah orang tuamu." Tapi kata-kata ini belum tentu jatuh talak jika tidak disertai dengan niat suami untuk menceraikan. F. Penyebab terjadinya talak. Yang pertama ada lian, yaitu seorang suami dan istri yang saling melaknat. Yang kedua ada jahil, yaitu seorang laki-laki yang menyamakan istrinya seperti ibunya sendiri. Yang ketiga ada ilah, yaitu seorang suami yang marah sampai mengharamkan istrinya bergaul dengannya dan bersumpah untuk menjauhi istrinya. Yang keempat, talik talak, yaitu seorang suami yang melanggar janjinya yang diucapkan saat akad nikah. 2. Hulu, yaitu talak yang diminta istri kepada suaminya dengan memberi iwat atau tebusan yang disebabkan oleh beberapa hal tertentu. Faktor yang menjadikan istri meminta talak dulu yaitu suami yang ternyata pemabuk, pezina, penjudi, dan melakukan hal maksiat lainnya. 3. Fasak. Talak ini adalah talak yang dijatuhkan oleh hakim atas pengaduan istri. Talak ini terjadi karena yang pertama, adanya cacat atau aib dari salah satu pihak. Yang kedua, seorang suami tidak mampu membayar nafkah. Yang ketiga, adanya penipuan atau pengkhianatan dari pihak suami. Poin C, yaitu kewajiban suami dalam masa iddah. Selama masa iddah, seorang suami memberikan nafkah lahir dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal bagi istri yang ditalak raj'i. Yang kedua, memberi tempat kedamaian bagi sang istri yang ditalak 3 dan talak tebus jika ia tidak mengandung. Dan yang terakhir, yang 3, memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal bagi istri yang ditalak 3 dan talak tebus apabila mengandung. Keterangan hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i, dan fahami surat At-Talaq nomor 65 ayat 6-7. Poin yang ke-6 yaitu hadanah. Pengertian hadanah adalah mengasuh dan memelihara anak kecil yang belum mengatur dan menjaga dirinya sendiri. Persoalan hadanah timbul apabila terjadi
perceraian antara suami istri sementara mereka mempunyai anak yang belum mumayyiz atau masih kecil dan belum balik. Keadaan seperti ini menjadikan istri lebih berhak mengasuh anaknya tersebut sampai anak itu mengerti dan dapat mengatur dirinya sendiri atau balik. Sekalipun anak tersebut diasuh oleh ibunya dan tinggal bersamanya, namun nafkah belanjaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Keterangan hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Adapun syarat-syarat menjadi hadanah, yaitu berakal sehat, merdeka, melaksanakan ajaran agama, dapat menjaga kehormatan dirinya, dapat dipercaya, dan menetap bersama anak yang dididiknya. Yaitu hadanah. Hadanah adalah mengasuh dan memelihara anak kecil yang belum mengatur dan menjaga dirinya sendiri. Persoalan hadanah timbul apabila terjadi perceraian antara suami istri sementara mereka mempunyai anak-anak yang belum mumayyiz atau masih kecil dan belum balik. Keadaan seperti ini menjadikan istri lebih berhak mengasuh anak tersebut sampai anak itu mengerti dan dapat mengatur dirinya sendiri. Sekalipun anak tersebut diasuh oleh ibunya dan tinggal bersamanya, namun nafkah belanjanya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Keterangan hadis riwayat Abu Daud dan Hakim. Syarat-syarat menjadi hadanah: berakal, sehat, merdeka, melaksanakan ajaran agama, dan menjaga kehormatan dirinya, dapat dipercayai, dan menetap bersama anak yang didiknya. Selanjutnya, perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ayat 1 ditegaskan bahwa sah apabila menurut hukum agama masing-masing. 2. Pencatatan perwakilan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dinyatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Tujuan dan batasan-batasan berpoligami. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2 dinyatakan bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Pengadilan yang memberikan izin poligami apabila istri tidak menjalankan kewajiban, terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan, dan tidak dapat memberi keturunan. Demikian materi yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh kota merupakan